Halo guys, sebelum nonton videonya, saya ada info bagi teman-teman yang sedang mencari broker atau tidak puas dengan broker yang sedang Anda pakai sekarang, yaitu informasi tentang GIC Trade, sebuah platform trading peer-to-peer non-bandar, jadi bebas kepentingan dan netral ya. GIC Trade hanya mempertemukan trader dengan bandar. Anda bisa join di GIC Trade baik sebagai trader maupun sebagai bandar. Bagi trader, Anda akan merasakan pengalaman seperti trading di broker luar negeri, di mana spreadnya rendah, tanpa komisi dan tanpa swap, namun juga legal karena diawasi oleh Bapepti ya. Link registrasi ada di kolom deskripsi, silakan langsung saja mendaftar. Oke, kita langsung saja ke materi edukasinya. Halo traders, apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold ya. Kali ini saya akan bicara tentang satu indikator yang sangat menarik ya, sangat lengkap dan juga sangat powerful tentunya, yaitu Ichimoku Kinko Hyo ya. Mungkin dari teman-teman di sini banyak yang sudah mendengar indikator ini ya, Ichimoku Kinko Hyo, tapi mungkin karena lihat penampakannya itu serem gitu ya, jadi wah terintimidasi ya kan. Wah, nanti aja deh belajarnya, ya kan? Ini nunggu yang expert aja, ya kan? Karena kalau yang newbie-newbie, wah kita lihatnya aja udah pusing, ya. Tapi saya jamin ya Bapak Ibu semua, setelah nonton video ini pasti akan menganggap Ichimoku itu gampang tapi sangat powerful, ya. Oke Bapak Ibu semua, sebenarnya ini adalah semacam edisi revisi ya, karena dulu saya sudah pernah membahas soal Ichimoku Kinko Hyo, akan tetapi waktu itu memang menggunakan Google Translate ya, karena satu dan lain hal ya. Sebenarnya waktu itu karena istri saya baru melahirkan anak saya gitu kan, jadi suasana rumah itu harus hening, harus benar-benar hening. Jadi saya nggak bisa dengan leluasa ya, jadi saya pikir ya udahlah bikin pakai Google Translate. Akan tetapi hasilnya ya tentu saja sebagian orang banyak yang protes. Ya udahlah, kali ini saya akan bikin edisi yang revisi ya, tapi tentunya dengan tambahan bonus strategi spesial ya, jadi bonus telur ya Bapak Ibu semua. Oke. Sebelum kita mulai bersama, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ya, Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Jadikan channel YouTube saya itu seperti perpustakaan video untuk belajar Forex trading dan Gold ya. Dan semuanya itu bisa Anda dapatkan di channel YouTube saya gratis ya Bapak Ibu, tidak usah bayar, tidak usah kursus ya. Kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar? Ya. Jadi saya banyak mengcover analisa teknikal, fundamental, broker, dan lain sebagainya. Jadi pastikan Anda subscribe di channel YouTube saya ya. Dan bagi para subscriber, terima kasih yang sebanyak-banyaknya seperti biasanya ya. Oke, sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu dong di bawah agar lebih semangat ya. Oke, kita akan mulai saja pelajarannya tentang Ichimoku Kinko Hyo. Oke, kita langsung aja plot indikatornya ya Bapak Ibu semua. Ini adalah chart GBP USD di chart daily yang saya buat sebagai contoh ya. Akan tetapi Ichimoku ini bisa digunakan di semua pair dan di semua time frame ya. Oke, kita akan langsung saja plot Ichimoku Kinko Hyo-nya ya. Kita indikator dia ada di trend ya. Dia ada di trend dan kita bisa milih ini Ichimoku Kinko Hyo ya. Kita akan klik saja. Kita biarin default aja ya Bapak Ibu semua. Kita biarin default aja dulu. Nah, seperti ini penampakannya ya Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu semua, nah ini waduh, ini apa nih Pak Setio? Ya kan kayak pasar senggol ya kan. Jadi ini saya akan ubah dulu deh, saya akan tebelin ya, supaya Bapak Ibu juga kalau lihat di handphone itu juga terang ya, juga jelas. Ini saya tebelin ya Bapak Ibu, saya tebelin ya garis-garisnya itu supaya jelas ya Bapak Ibu semua. Saya tebelin aja garis-garisnya seperti ini ya. Seperti itu supaya jelas. Klik OK ya. Klik OK. Nah, mudah-mudahan lebih jelas ya Bapak Ibu, mudah-mudahan lebih jelas. Warna-warnanya juga mudah-mudahan lebih jelas. Ini ada hijau, ini coba kita rubah deh, hijau ini kita rubah ini ya, Chico Span. Kita rubah jadi kuning ya, supaya warnanya itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira cukup lumayan ya, cukup oke, dan mudah-mudahan jelas bagi Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi kita untuk awalnya kita akan ngomong dulu nih. Jadi Ichimoku itu adalah suatu indikator yang lengkap ya. Jadi dia itu
ditujukan memang sebagai suatu indikator yang memang dia itu bisa dipakai tanpa indikator lain. Ya maksudnya seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah mencakup seluruh komponen yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi trading. Oke ya. Jadi sekarang kita akan mulai dulu komponennya ya. Kalau kita nanti kalau pretelin satu-satu komponennya itu nanti pasti akan lebih paham ya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Oh, kita mulai dari ini dulu ya. Jadi kita mulai dari cloud-nya dulu deh ya kan. Ini disebut cloud ya Bapak Ibu semua. Jadi ini disebut cloud ya. Yang saya kotakin ini ya, ini disebut cloud ya. Cloud itu dia terdiri sebenarnya dari dua komponen ya, yaitu komponen yang ini adalah Senkos Span A dan yang bawah ini adalah Senkos Span B ya. Akan tetapi kita nggak usah terlalu ribet dengan Senkos Span A dan B-nya. Kita lihat aja ini apa namanya awannya, cloud-nya ini ya. Jadi sekali lagi ini adalah awan cloud ya, ini adalah cloud. Jadi kalau cloud-nya itu dia warnanya ini orange begini ya, brown begini, artinya sedang bullish. Tapi kalau cloud-nya itu dia sedang putih begini, itu menunjukkan kondisi yang bearish. Seperti itu apa namanya interpretasi sederhananya ya. Oke, jadi itu adalah tadi komponen yang pertama atau unsur yang pertama yaitu cloud ya. Komponen yang kedua adalah ini ya Bapak Ibu, garis biru ini. Garis biru ini ya Bapak Ibu semua. Nah, garis biru ini disebut dengan Kijun Sen ya. Kijun Sen. Kijun Sen ini sebenarnya dia fungsinya seperti semacam moving average ya. Dan yang merah ini adalah Tenkan Sen ya. Jadi baik Tenkan Sen maupun Kijun Sen ini sebenarnya adalah moving mirip ya, mirip penggunaannya moving average, dan nanti penggunaan standarnya juga kita menggunakan crossover antara Kijun Sen dengan Tenkan Sen ini ya. Jadi cara perhitungannya, formula perhitungannya juga sama sebenarnya. Jadi kalau Kijun Sen yang berwarna biru ini itu dia menghitung high tertinggi dan low terendah dalam candle 26 candle terakhir itu dibagi dua ya. Sedangkan kalau Tenkan Sen ini dia menghitung high tertinggi dan low terendah dalam candle 9 ya. Jadi ibaratnya tuh sama aja, ini moving Kijun Sen ini moving average yang slow ya, sedangkan Tenkan Sen ini moving average yang fast atau yang cepat ya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dan komponen yang terakhir itu adalah ini ya, yang warna kuning ini ya. Ini adalah Chikou Span ya, Chikou Span. Chikou Span itu apa? Nah, Chikou Span ini cukup menarik ya Bapak Ibu semua. Jadi Chikou Span ini sebenarnya adalah, dia seringkali disebut juga dengan lagging line ya. Jadi ini merupakan harga penutupan pada 26 candle terakhir, akan tetapi dia tuh diplot ke belakang ya. Jadi ini sebenarnya kalau dari definisinya itu, kalau Bapak Ibu ingat, itu sebenarnya sama dengan line chart ya. Oleh karena itu kalau misalkan kita ubah chartnya ini ke line chart begini, kita akan kelihatan jelas ya Bapak Ibu, kelihatan jelas bahwa Chikou Span-nya ini itu dia membentuk membentuk chart gambar yang sama dengan line chart di sini. Akan tetapi dia tuh di belakang ya, dia di plotnya, di printnya itu ke belakang. Nangkep ya Bapak Ibu semua. Sama dengan ini juga ya. Ini persis sama ya, persis sama dengan ini, akan tetapi dia diplot ke belakang ya. Ini kan line chartnya, sedangkan ini adalah Chikou Span-nya. Jadi dia tuh diplot ke belakang ya. Jadi 26 candle ke belakang, karena formulanya sama, yaitu harga close kan, closing price itu dia jadi sama dengan chart, line chart ya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Topik tentang line chart ada sendiri di video tersendiri, Bapak Ibu juga bisa periksa ya, bisa lihat ya. Oke, jadi itu adalah 5 unsur ya, 5 unsur yang sebenarnya kita sederhanakan aja jadi 4 ya, karena Chikou Span A dan B itu kan sebenarnya kita hanya butuh bilang aja cloud gitu ya kan. Jadi ada cloud, ada Kijun Sen, ada Tenkan Sen, dan juga ada Chikou Span ya. Ada 4 unsur ini ya. Oke, ini itu tadi adalah 4 unsur Ichimoku, dan kita akan mulai dengan seperti apa cara trading dengan Ichimoku ini. Kita akan mulai bahas strateginya satu demi satu ya. Oke, kita mulai saja. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke strategi yang pertama saja ya. Jadi ini adalah strategi pertama, strategi yang terutama yang memang biasa banyak digunakan oleh orang-orang yang menggunakan Ichimoku Kinko Hyo ya. Jadi ini adalah strateginya. Pertama saya ingin menjelaskan dulu dia penafsiran dalam menggunakan Ichimoku Kinko Hyo ini. Kapan kita bisa trade dan kapan kita tidak bisa trade ya. Jadi penting ya.
Jadi kapan kita nggak bisa trade itu juga penting ya Bapak Ibu semua. Kebanyakan orang itu maunya trade aja ya, pokoknya harus ada posisi. Sedangkan tidak ada posisi sebenarnya itu juga merupakan sebuah posisi ya, sebuah trade juga. Dan itu kita harus belajar karena itu sangat penting ya. Oke, jadi aturannya itu begini ya Bapak Ibu, ketika harga itu berada di atas cloud ya, seperti ini ya Bapak Ibu semua ya. Ketika harga itu dia berada di atas cloudnya kan ini ya Bapak Ibu yang berwarna coklat ini ya. Itu menunjukkan kondisi sedang bullish dan kita hanya boleh buka open posisi buy ya. Jadi memang kalau bullish itu kan warna cloudnya itu kan dia coklat atau orange begini ya Bapak Ibu semua. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kalau cloudnya ini berwarna putih seperti ini ya, kalau cloudnya berwarna putih seperti ini dan harga bergerak di bawah cloudnya, itu artinya kita hanya boleh buka open posisi sell. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang penting yang saya singgung barusan ya Bapak Ibu. Ketika ya, saya gedein aja supaya jelas ya. Ketika harga itu dia bergerak di dalam cloud seperti ini ya. Nah, itu kita tidak boleh trade. Ya, kita tidak boleh trade. Kenapa? Karena di sini menggambarkan tidak ada tren, tidak ada kejelasan tren, maka kita harus stand aside, kita harus stay away, ya, duduk manis aja, ya. Kita tidak usah trading di sini. Sekali lagi, tidak trading adalah juga merupakan trading, ya. Tidak punya posisi adalah juga sama saja dengan sebuah posisi, ya. Jadi tidak usah khawatir. Oke Bapak Ibu semua, nah kita akan langsung saja ke strateginya seperti apa. Saya akan berikan contoh bullish aja ya Bapak Ibu semua, posisi buy karena memang contohnya kebetulan buy. Kalau bearish logikanya tinggal dibalik saja ya. Oke Bapak Ibu, yang kita lihat di sini adalah kondisi bullish ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat di sini pertama adalah harga itu dia bergerak di atas cloudnya ya, cloudnya berwarna coklat atau orange ini ya. Ini menunjukkan kriteria pertama sudah terpenuhi ya, harga bergerak di atas cloudnya berwarna coklat atau orange, artinya sedang bullish dan kita hanya mau cari open posisi buy, ya kan? Nah, syarat selanjutnya adalah Chico Span ini yang berwarna kuning ini dia juga harus posisinya berada di atas harga ya. Ini adalah konfirmasinya ya, seperti itu. Kalau misalkan harga itu sudah betul ya, jadi harga itu sudah bergerak di atas cloud, Chico Span-nya dia juga sudah bergerak di atas harga, maka itu menunjukkan bahwa sebagian kriteria buy-nya itu sudah terpenuhi ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kondisi yang ideal untuk posisi buy. Nah, tinggal satu nih, tinggal triggernya aja ya. Triggernya di mana? Triggernya di sini ya Bapak Ibu semua. Jadi triggernya itu adalah ketika Tenkan Sen yang berwarna merah ini memotong Kijun Sen yang berwarna biru ini ke arah atas ya. Kejadian ini ya Bapak Ibu yang saya kotakin ini ya. Jadi disinilah trigger entry-nya di sini ya. Jadi kita entry buy di sini ya. Ketika Tenkan Sen memotong Kijun Sen ke arah atas ya, kita bisa pasang posisi buy di sini ya. Stop loss-nya di mana Pak Setio? Stop loss-nya ada dua alternatif ya Bapak Ibu semua. Stop loss-nya kita bisa taruh ketika harga itu dia close di dalam awannya ini atau di dalam kumonya ini ya. Ini adalah alternatif stop loss yang pertama ya. Alternatif stop loss-nya adalah ketika harga sudah bergerak di bawah kumo atau di luar kumonya ini ya. Ini juga adalah merupakan stop loss kita yang alternatif yang kedua ya, SL2 ya, katakanlah seperti itu ya. Nangkap ya Bapak Ibu ya, gampang semua ya. Jadi triggernya adalah ketika Tenkan Sen memotong Kijun Sen ke arah atas, stop lossnya ketika harga balik lagi bergerak di dalam awan atau bergerak keluar awannya atau kumonya atau cloudnya ya. Oke, lalu targetnya di mana Pak Setio? Targetnya di sini ya Bapak Ibu. Selain kalau misalkan Anda menggunakan risk reward ratio minimal 1:1 ya, akan tetapi secara teknikal, kalau kita melihat dari perspektif Ichimoku ini, maka exitnya itu ada di sini ya Bapak Ibu semua. Kita akan gedein aja ya. Maka exitnya itu adalah kebalikannya ya Bapak Ibu. Exitnya itu adalah ketika Tenkan Sen ini dia memotong Kijun Sen ke arah bawah ini. Disinilah kita exit. Nah, di sini kita exit. Nangkap ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kebalikannya ya. Di sini kita entry ya, di sini kita entry, di sini kita exit. Saya tulis aja ya.
Di sini kita entry-nya. Entry, ya. Di sini kita entry, di sini kita exit-nya, ya. Ini ya. Ini entry, di sini exit. Seperti itu ya, Bapak Ibu semua ya. Gampang ya, gampang sekali ya. Alternatif exit yang lainnya juga bisa dilakukan ketika terjadi perubahan warna cloud ya, Bapak Ibu. Jadi ketika ini kan bullish nih, ya kan cloudnya kan warna orange atau warna brown nih, tapi ketika warnanya berubah jadi putih di sini ya, Bapak Ibu semua. Sebentar, misalkan begini ya, Bapak Ibu semua. Di sini ketika terjadi perubahan warna ini dari brown ke putih ini, maka di sini kita juga bisa exit. Artinya apa? Artinya bullishnya sudah tidak valid lagi ya. Logikanya di situ ya, Bapak Ibu semua ya. Nangkap ya? Oke, nangkap ya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan nangkap. Gampang kan? Gampang sekali ya. Tidak usah terlalu terkecoh dengan warna-warninya ini ya. Padahal ini gampang sekali ya. Oke, Bapak Ibu semua, ini adalah strategi yang pertama. Kita akan lanjut ke strategi yang selanjutnya. Oke Bapak Ibu, kita sekarang ke strategi yang kedua ya, yaitu strategi Tenkan-sen crossover ya. Seperti apa strategi Tenkan-sen crossover itu? Jadi kita hanya ambil komponen dari Ichimoku ini Tenkan-sen-nya saja ya. Seperti apa caranya Pak Setio? Jadi pada indikator Ichimoku ini ya Bapak Ibu semua, kita klik ke propertiesnya ya, properties dari Ichimoku Kinko Hyo-nya ini. Selain Tenkan-sen-nya, ini Tenkan-sen yang berwarna merah ini ya Bapak Ibu semua. Selain Tenkan-sen-nya itu kita warnanya kita hapus, kita nan-kan ya, seperti ini ya, nan. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya meninggalkan Tenkan-sen-nya saja, kemudian kita klik OK ya. Nah, ini hanya Tenkan-sen-nya aja ya Bapak Ibu semua. Jadi kelihatan banget kayak moving average gitu ya. Oke. Jadi seperti apa cara strategi Tenkan-sen crossover ini? Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita itu cari crossover antara harga dengan Tenkan-sen. Kalau harga itu dia memotong Tenkan-sen ke arah atas, artinya itu signal buy. Kalau harga memotong Tenkan-sen ke arah bawah, itu artinya adalah signal sell ya. Jadi begini ya Bapak Ibu, contohnya begini ya. Nah, di sini kan kita melihat ya Bapak Ibu, ini harga candle ya. Candle itu dia memotong Tenkan-sen-nya ke arah atas ya. Kita harus nunggu candlenya close dulu ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini adalah signal buy kita. Ya, di sini adalah signal buy kita. Jadi karena ini close, jadi kita buy-nya itu di sini ya Bapak Ibu, di candle selanjutnya ini ya. Nah, kita buy di sini. Ya. Kita buy di sini. Nangkap ya Bapak Ibu. Jadi ketika harga cross Tenkan-sen ini ke arah atas, ya kan? Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu ada dua pilihan ya Bapak Ibu semua. Pertama, kita bisa mengambil stop loss-nya itu di bawah daripada swing low-nya ini ya, di sini. Kita bisa mengambil stop loss-nya itu di sini ya. Dan yang kedua, stop loss-nya itu kita bisa ambil di bawah daripada candle yang memotong Tenkan-sen-nya, yaitu di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini stop loss-nya itu ada dua pilihan nih, ya kan? Ini SL1, ya kan? Lalu yang di sini ini SL2. Jadi ada dua pilihan stop loss ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja tergantung style dan money management dari Bapak Ibu semua, ya kan? Lalu TP-nya di mana Pak? TP-nya tinggal juga bisa disesuaikan dengan risk reward rasionya ya, yang dengan menggunakan risk reward ratio. Kalau sudah dihitung stop loss-nya itu katakanlah 100 pips, maka targetnya itu juga minimal harus 100 pips ya. Jadi risk reward ratio-nya itu minimal 1:1 ya. Itu kalau kita mau pakai rumus risk reward ratio. Akan tetapi kalau misalkan kita mau pakai rumusnya, misalkan close-nya itu bisa aja begini. Jadi bisa aja ketika harga itu dia close balik di bawah Tenkan-sen-nya. Misalkan di sini kita exit, itu boleh juga ya. Jadi alternatifnya seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau untuk posisi sell juga sama aja ya Bapak Ibu, tinggal dibalik aja ya, seperti ini ya Bapak Ibu semua, seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ya Bapak Ibu semua, misalkan di sini nih, di sini adalah harga close di bawah Tenkan-sen-nya, ya kan? Ini sebenarnya dia membentuk signal sell, ya kan? Dia ada signal sell di sini dan kita sell di sini, ya. Kita sell di sini, kita sell di sini. Di candle yang selanjutnya ini ya Bapak Ibu, di candle yang selanjutnya ini kita sell. Ya, di sini ini kita sell, ya kan? Kita sell di sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kita ambil di atas alternatif yang pertama kita ambil stop loss-nya di sini, ya. Di atas daripada candle yang
memotong Tenkan-sennya, iya kan, di sini stop loss yang pertama. Tapi karena di kasus ini ya Bapak Ibu, candle yang memotong Tenkan-sennya ini kebetulan dia adalah juga swing high-nya, oleh karena itu di sini stop loss-nya hanya satu aja ya, di sini ini stop loss-nya, which is kena stop loss-nya ya. Di sini kita kena stop loss-nya, kita rugi nih di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau yang di sini ya kita profit, ya kan? Kalau yang di sini kita profit nih. Kalau kita sell di sini, ya kan? Seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Gampang ya? Gampang sekali. Oke ya, ini adalah strategi Tenkan-sen. Kita akan ke strategi yang selanjutnya. Oke, strategi yang ketiga adalah strategi Kijun-sen crossover ya Bapak Ibu semua. Jadi seperti Tenkan-sen crossover, pada strategi yang ketiga ini kita hanya mengambil Kijun-sennya saja. Caranya tadi sama ya, saya sudah jelaskan di depan. Akan tetapi ini kita tinggalin Kijun-sennya doang yang berwarna biru ini ya Bapak Ibu semua. Dan strategi tradingnya juga sama ya, mirip dengan Tenkan-sen crossover itu, yaitu ketika harga itu cross di atas, ke atas ya, arahnya itu ke atas Kijun-sen itu buy. Kalau harga itu cross ke bawah Kijun-sen itu sinyalnya adalah sinyal sell ya. Jadi sama persis tekniknya dengan yang Tenkan-sen crossover tadi. Jadi misalkan begini ya Bapak Ibu semua, hanya saja ini kita menggunakan Kijun-sen ya. Jadi misalkan ini ya Bapak Ibu, ketika ini harga cross di atas Kijun-sen seperti ini, maka ini adalah sinyal buy ya. Sinyal buy, kita buy di candle selanjutnya ini ya Bapak Ibu semua. Kita buy di sini, ya kan. Stop lossnya di mana Pak Setio? Stop lossnya itu bisa kita letakkan di bawah candle yang memotong Kijun-sennya ini. Jadi di sekitar sini adalah stop lossnya ya. Jadi stop lossnya di sini. Ya, SL-nya di sini, atau misalkan kalau dia ada swing low-nya di sini ya, kita juga bisa meletakkan swing low-nya di bawah swing low terakhirnya ini ya. Jadi sama aja ya Bapak Ibu, stop loss itu ada dua alternatif ya. Pertama adalah di bawah low daripada candle yang memotong Kijun-sennya, atau di bawah low kalau ada swing low-nya ya sebelum itu ya. Jadi seperti itu. Untuk target sama aja ya Bapak Ibu semua, target bisa pakai risk reward ratio, atau target juga bisa dilakukan ketika ini harga balik lagi memotong Kijun-sen ke arah bawah ya. Dan ini juga sekaligus ini signal sell-nya ya Bapak Ibu semua. Signal sell-nya itu seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi signal sell itu dia muncul ketika candle itu dia memotong Kijun-sen ke arah bawah ini ya. Jadi di sini kita sell ya kan, di sini kita sell ya, di sini kita sell ya, kita sell di sini. Kemudian stop loss-nya ada alternatif ya. Pertama adalah stop loss yang pertama itu di sini ya. Ini ada stop loss yang pertama di atas daripada candle yang memotong Kijun-sennya ini ya kan. Lalu stop loss yang alternatif yang kedua adalah di atas swing high terakhir sini ya kan, atau di sini juga boleh ya, karena ini memang kebetulan lagi berdekatan ya. Jadi boleh-boleh aja seperti itu ya. Oke ya, sama aja ya Bapak Ibu. Dan dalam kasus ini stop loss-nya kena ya, stop loss-nya kena di sini ya. Ini SL kena L ya, di sini juga SL alternatifnya ya Bapak Ibu semua. Oke ya, di sini juga SL-nya. Oke ya Bapak Ibu semua ya, gampang ya. Oke, jadi ini adalah Kijun-sen crossover. Kita akan ke strategi yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke strategi yang keempat ya Bapak Ibu semua. Jadi strategi yang keempat ini kita menggunakan cloud atau kumonya atau awannya saja ya. Jadi begini, kita pada strategi ini kita memanfaatkan perubahan warna cloud ya Bapak Ibu. Jadi sesederhana itu. Jadi kita itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwa kondisi bullish itu kan ketika harga bergerak di atas awan dan awannya itu berwarna coklat atau orange ini ya. Sebaliknya kalau harga itu bergerak di bawah awan seperti ini, artinya kondisinya sedang bearish ya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, seperti apa strateginya? Jadi gampang aja ya Bapak Ibu. Setiap terjadi perubahan warna cloud itu kita entry ya. Jadi misalkan begini ya Bapak Ibu ya. Misalkan begini nih, ini dari sini kita besarin aja ya supaya enak ya. Jadi misalkan dari sini ya Bapak Ibu semua, dari sini kan perubahan warna cloud dari putih ke orange nih ya kan, dari putih ke orange. Nah, di sini kita bisa melakukan open posisi buy di sini. Ya, kita bisa buy di sini nih. Nah, kita bisa buy di sini. Ya, kita buy di sini. Exitnya di mana Pak Setio? Exitnya ketika terjadi perubahan warna ya, dari orange ke putih. Jadi exitnya bisa di sini.
ketika terjadi perubahan warna dari orange ke putih ini ya Bapak Ibu. Dan strategi ini dia juga bisa continuation begini ya. Jadi ketika di sini kita exitnya di sini, sekaligus ini juga bisa merupakan sinyal sell ya, pergantian sinyal sell ya. Seperti itu seterusnya ya Bapak Ibu. Dan ketika ini terjadi perubahan warna lagi di sini, maka dia juga di samping dia exitnya ya, entah exitnya itu profit maupun loss, dia juga merupakan bisa dijadikan sebagai open posisi baru, yaitu open posisi buy ya. Seperti itu siklusnya seperti ini. Jadi buy sell buy sell buy sell begitu. Nah, ini adalah strategi yang cukup agresif ya, yang sangat agresif. Dan kalau bagi Bapak Ibu yang agresif, boleh saja pakai strategi ini. Jadi kita akan terus menerus ada di market nih ya kan, kita terus menerus ada di market. Nggak apa-apa saja kalau ada Bapak Ibu yang senang seperti itu, akan tetapi menurut saya lot size-nya juga harus diperhatikan ya. Kalau misalkan mau ditambahin tool yang lain juga terserah aja ya, akan tetapi strategi ini basically memang dia nggak butuh lain-lainnya ya, dia nggak butuh tool yang lainnya. Dia hanya butuh pokoknya lihat perubahan warna ya, ada perubahan warna hajar, ada perubahan warna hajar ya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Sederhana ya, sederhana sekali. Oke, ini adalah strategi yang keempat, dan kita akan lanjut ke strategi yang selanjutnya, yaitu strategi yang spesial ya. Baik Bapak Ibu semua, sekarang kita akan masuk ke strategi bonus ya, strategi bonus dari saya ya. Jadi tujuan saya memberikan strategi bonus ini bagi Bapak Ibu semua adalah untuk menunjukkan ya bahwa kita semua itu bisa berproses kreatif dengan Ichimoku Kinko Hyo ini ya. Jadi kita tidak tidak kaku gitu ya, stay in the box gitu ya. Jadi kita tuh berpikir out of the box ya. Jadi memang tujuan saya adalah dari awal, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin merasa Ichimoku itu mengintimidasi ya, sulit gitu ya. Nah, tujuan saya memang setelah Bapak Ibu menonton video ini ya, Ichimoku itu akan menjadi indikator yang seperti mainan ya. Jadi mudah sekali ya Bapak Ibu bisa mengutak-atik sesuka hati, sesuka dengan bereksperimen ya. Maksud saya bereksperimen dengan Ichimoku Kinko Hyo ini. Oke ya. Jadi begini Bapak Ibu, ide dasar daripada sistem atau teknik atau strategi Ichimoku yang saya akan tunjukkan ini adalah kita menggunakan 2 buah Ichimoku. Nah, mungkin Bapak Ibu, waduh Pak, 1 Ichimoku aja udah pusing, apalagi 2 Ichimoku Pak ya kan. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu, kita bisa berproses kreatif dengan tidak terbatas ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya nggak akan ngambil semua komponen dari Ichimoku-nya ya. Saya hanya akan mengambil 1 komponen saja ya, yaitu Kijunsen-nya saja ya. Jadi saya akan plot. Jadi ini saya akan jelasin dulu aja secara singkat. Saya akan mengambil 2 buah Kijunsen yang berbeda dengan periode yang berbeda, dan kemudian nanti kita akan melakukan teknik crossover ya. Oke, sekarang kita akan insert dulu ya Bapak Ibu semua. Kita akan insert dulu Ichimoku Kinko Hyo-nya ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin menggunakan Kijunsen yang 55 dulu ya. Jadi periodenya 55 ya. Kijunsen 55 saya beri warna apa nih enaknya? Saya ganti warna kuning aja nih ya. Ini saya ganti warna kuning. Tenkan-sen dan teman-temannya yang lainnya kita offin dulu ya, karena kita hanya mau ambil Kijunsen-nya saja ya. Oke, seperti itu kita offin dulu, lalu yellow kita pertebal sedikit ya. Oke, jadi ini adalah Kijunsen 55 ya, yang berwarna kuning ini. Nah, kemudian kita plot lagi ya Bapak Ibu, Ichimoku Kinko Hyo yang kedua ya. Yang kedua ini kita ambil Kijunsen-nya juga ya, sama kita ambil Kijunsen-nya juga, kita kasih warna merah. Cuman kita ambil periodenya itu berbeda, kita kasih periode 14. Oke ya, kita ambil warna merah ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa ketahuan, sudah bisa mulai wah ini memang dia mirip-mirip dengan moving average ya, dan memang dia mirip ya, penggunaannya pun mirip dengan moving average ya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, baik Tenkan-sen maupun Kijunsen itu bukanlah moving average, akan tetapi memang mirip dengan moving average, dan fungsinya juga mirip dengan moving average ya. Jadi begini Bapak Ibu, strateginya adalah
ketika market itu sedang bullish ya, kebetulan ini contohnya sedang bullish ya Bapak Ibu di GBP USD H1 ya. Kebetulan ini marketnya sedang bullish ya, kelihatan di sini. Kalau market sedang bullish, maka urutan-urutannya itu adalah kuning, merah, kemudian harga ya. Jadi seperti itu. Artinya kan kita bisa melihat ini bullish ya kan. Yang Kijun Sen yang gede ya, Kijun Sen yang gede itu yang 55 itu dia ada di bawah, diikuti dengan Kijun Sen yang pendek ya kan, yang 14, kemudian diikuti dengan harga ya. Jadi seperti itu urutan-urutannya ya kan. Nah, terus kemudian Pak Setio, seperti apa cara tradingnya? Jadi begini Bapak Ibu semua, kalau kita melihat ini kan Kijun Sen yang besar dan kecil ini kan antara merah dan kuningnya, ini kan sebenarnya dia membentuk sebuah band ya, sebuah band. Ini kalau di dalam trend bullish ini menjadi area support. Nangkap ya Bapak Ibu semua, ini menjadi area support. Lalu seperti apa trigger entry-nya? Begini Bapak Ibu ya. Jadi begini, kita itu menunggu ini ya Bapak Ibu dari sini ya, Nah, oke, dari sini kita itu menunggu Bapak Ibu harga itu pertama setelah ini tentunya setelah kita mendapati bullishnya kondisi bullishnya ya. Jadi harga bergerak di atas baik Kijun Sen pendek maupun Kijun Sen yang panjang yang besar ya. Seperti itu. Nah, kita akan mencari satu kesempatan, satu kondisi di mana terjadi pullback ya. Terjadi pullback itu seperti apa? Yaitu harga itu dia masuk kembali ke dalam bandnya ini ya, di antara merah dan kuningnya ini, seperti dalam kondisi ini ya Bapak Ibu semua, seperti dalam kondisi yang seperti ini. Ya, jadi ini harga kembali masuk ke dalam area supportnya nih, ya kan? Harga masuk ke dalam area supportnya. Nah, entry buy-nya di mana nih Pak Setio? Iya kan? Nah, setelah kita melihat ini ada pullback dari sini kan, ada pullback dari sini, dia pullback dari sini, ya kan? Pullback dari sini, kemudian harga masuk ke area supportnya ini, kemudian entry-nya itu di sini Bapak Ibu. Saya akan gedein aja soalnya kalau soal entry ini biasanya Bapak Ibu kepingin tahu gitu kan, ya kan? Entry-nya itu adalah ketika harga itu dia bergerak dari dalam area support ini ya. Dari dalam area support ini dia bergerak kembali ya. Dia bergerak kembali keluar. Dia close di atas Kijun Sen kecilnya yang berwarna merah ini. Ya. Jadi ini adalah trigger buy kita. Ya, ini adalah trigger buy kita. Kalau harga itu dia bergerak dari dalam area support ini, dia keluar ya, dia close di atas garis merahnya ini ya, which is Kijun Sen yang pendeknya ini, maka ini adalah sinyal buy kita, dan di sini kita open posisi buy ya. Setelah ini close ya, tentu saja ya Bapak Ibu semua, di sini di candle ini kita open posisi buy. Oke ya, open posisi buy di sini ya. Stop loss-nya di mana Pak Setia? Stop loss-nya itu adalah kita bisa meletakkan stop loss itu di bawah swing low-nya ya. Swing low-nya itu di sini. Di bawah ini ya, di bawah ini. Stop loss-nya di bawah ini. SL-nya di bawah ini. Oke ya, Bapak Ibu semua ya. Targetnya kemana Pak Setio? Targetnya itu kalau saya selalu kesukaan saya itu adalah menghitung dulu stop loss-nya ya. Jadi kalau stop loss-nya itu 50 pips, targetnya juga minimal 50 pips. Akan tetapi begini, menurut saya ya Bapak Ibu semua, karena ini memang mirip dengan dengan moving average gitu ya, dan Ichimoku ini memang suatu indikator yang trending ya. Perlu juga saya ingatkan, di dalam kondisi yang sideways, Ichimoku ini dia tidak bekerja dengan baik ya. Itu perlu diingat-ingat ya Bapak Ibu semua. Jadi dengan kalau kita memakai sistem yang sejenis dengan moving average seperti ini, maka menurut saya yang terbaik adalah kita menggunakan risk reward ratio-nya itu minimal itu 1:2 ya. Jadi kalau misalkan stop loss-nya itu kita udah hitung 50 pips, maka targetnya itu minimal itu 100 pips. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kita kan main jangka panjang ya Bapak Ibu. Yang saya inginkan adalah di dalam jangka panjang itu semuanya, kalau kita hitung semuanya itu kita akan berakhir dengan profit, ya kan? Pasti trading itu kan pasti loss profit, loss profit, loss profit, begitu kan ya? Jadi yang tujuannya itu adalah agar at the end of the day itu akun kita masih akan profitable ya. Oleh karena itu saran saya adalah minimal 1:1, tetap risk reward ratio-nya, akan tetapi lebih baik kalau kita tuh buat minimal tuh 1:2 ya, 1:2 sampai 1:3
3, 4, 5 dan seterusnya ya. Tapi minimal 1:1 ya Bapak Ibu semua. Tapi kalau untuk sekali lagi untuk ini saran saya sih minimal 1:2 ya. Saran saya minimal 1:2. Oke ya, oleh karena itu targetnya di mana Pak Setia? Targetnya kira-kira di area sini ya kan. Targetnya kira-kira di area sini. Oke ya Bapak Ibu semua, untuk masalah target itu juga selalu bisa fleksibel sebenarnya, tergantung karakter kita masing-masing aja. Kita mau pakai price action, kita mau pakai support and resistance horizontal begini ya, area supply and demand juga boleh-boleh banget ya. Seperti sudah yang saya katakan ya Bapak Ibu, kita harus menjadi trader harus kreatif ya, jangan terkungkung dalam tempurung ya. Karena market itu selalu berubah, dan kalau kita tidak punya kemampuan untuk beradaptasi, kita itu akan mati di market ya. Jadi tetap selalu be kreatif ya Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Oleh karena itu tujuan saya untuk menunjukkan strategi spesial ini untuk Bapak Ibu semua adalah agar kita semua bisa beradaptasi dengan market, berpikir secara kreatif di batas beda dengan orang-orang lainnya ya, seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi sekali lagi kita harus kreatif. Itu adalah contoh untuk buy ya. Semoga paham ya Bapak Ibu semua. Seperti itu. Dan untuk posisi sell, kita coba cari ya posisi sell. Sama aja tinggal dibalik ya logikanya ya Bapak Ibu semua. Untuk posisi sell sama aja dibalik. Akan tetapi kalau untuk posisi sell tentu saja ya, of course ya, kuningnya ini di atas, kemudian merahnya itu di bawah ya Bapak Ibu semua. Ini adalah contoh sell ya Bapak Ibu, contoh yang bagus untuk kondisi yang sell. Seperti ini ya Bapak Ibu semua. Kita lihat ya, di sini ada ya Bapak Ibu. Jadi ini kita anggap memang dia sudah close di dalam area supportnya ini ya. Dia sudah masuk ke bandnya ini ya, dan ini kita sudah anggap sebagai potensi sinyal. Dan ketika di candle selanjutnya ini harga kembali close di luar bandnya ini adalah trigger kita untuk sell ya. Jadi kita ambil sell itu di sini Bapak Ibu semua. Kita ambil sell di sini. Di situ kita ambil sell. Mudah-mudahan nangkap ya Bapak Ibu semua ya. Di sini kita ambil sell ya. Kemudian stop loss-nya tuh di atas swing high-nya ini. Stop loss-nya di sini ya, di sekitar sini stop loss-nya. Stop loss-nya di sekitar sini ya, dan targetnya sama ya. Targetnya kita bikin risk reward rasionya itu minimal 1:2 ya. Saran saya seperti itu ya. Oke ya, nangkap ya Bapak Ibu semua ya. Di sini juga sama ya Bapak Ibu, di sini juga sama ya. Di sini ketika dia harga dia sudah masuk ya kan, di sini dia keluar lagi. Di sini kita sell. Di sini kita sell. Ya, di sini kita sell, di sini adalah stop loss-nya ya, di swing high terakhirnya ini. Di sini stop loss-nya. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Gampang ya, gampang ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah ide trading saja ya, strategi spesial buat Bapak Ibu semua untuk merangsang ya, sekali lagi untuk merangsang kreativitas dari Bapak Ibu semua. Jadi jangan, tidak usah terlalu kaku ya, analisa teknikal itu jangan dibuat kaku-kaku ya Bapak Ibu semua. Kita harus kreatif ya, harus kreatif dengan tool-tool analisa teknikal agar kita terus berkembang dan terus-menerus beradaptasi dengan kondisi market. Itu adalah salah satu kunci seorang trader bisa bertahan terus di market. Karena sistem itu dia bisa di masa lalu dia bisa bekerja dengan baik, akan tetapi di masa sekarang dan di masa depan belum tentu dia bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu kita perlu melakukan adaptasi setiap saat, kita perlu mengupgrade diri kita juga setiap saat. Oke ya Bapak Ibu, itu dulu video materi edukasi untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan jika memang bermanfaat silakan bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.